Sang kakek hendak membuka laporan DNA. Namun, sebelum sempat membaca satu baris pun, dadanya tiba-tiba terasa nyeri hebat. Tangannya gemetar, pandangannya kosong, lalu ia membeku di tempat. Melihat kesempatan itu, paman kedua langsung berseru lantang. Ia menegaskan bahwa bocah itu sama sekali bukan anak kandung sang CEO. Sang asisten berdiri terpaku, kebingungan. Ia masih ingat jelas perkataan dokter bahwa berdasarkan laporan tersebut, bocah itu adalah anak biologis CEO. Namun situasi justru berbalik kacau. Kenyataannya kejam namun sederhana. Rasa sakit itu membuat sang kakek sama sekali tidak membaca laporan DNA. Paman dan bibi kedua terus mendesak bersikeras bahwa bocah itu palsu. Dalam kondisi bingung, tertekan, dan dimanipulasi, sang kakek memilih kepercayaan daripada bukti. Ia meremas laporan DNA hingga kusut, lalu melemparkannya ke lantai. Dengan amarah meluap, sang kakek berbalik dan memarahi sang CEO. Ia menuduh putranya telah berbohong tentang sesuatu yang tak termaafkan. Dalam pikirannya, sang CEO sengaja memancing kemarahan demi merebut kekuasaan keluarga. Namun sang CEO tetap tenang. Perusahaan sudah berada di tangannya. Memancing amarah sang kakek tidak akan memberinya apapun. Paman kedua kembali menyulut api. Ia menuduh sang CEO mengendalikan nasib puluhan ribu karyawan dan mengatakan perilaku itu akan menghancurkan kepercayaan publik. Sang CEO langsung membalas dengan dingin, menanyakan apakah pamannya berniat menggantikannya. Paman itu terdiam. Namun sang kakek belum berhenti. Ia menuntut penjelasan mengapa cucu palsu dibawa ke hadapannya. Tangannya terangkat, siap menampar sang CEO. Saat itulah bocah itu melangkah maju. Ia berdiri di depan sang CEO tanpa ragu, memohon agar sang kakek berhenti. Ia berkata sang CEO hanya ingin memberinya ulang tahun yang bahagia. Jika harus ada hukuman, ia rela menerimanya sendiri. Paman kedua menunjuk bocah itu dengan penuh kemenangan, berteriak bahwa bocah tersebut telah mengaku. Katanya, ia hanyalah seorang aktor, bukan anak sungguhan. Kerumunan mulai berbisik, menunjuk-nunjuk, dan menghakimi bocah kecil itu. Namun tangan sang kakek tak juga turun. Ia berkata lirih, andai saja bocah itu benar-benar cucunya. Bocah itu memeluknya erat, bersikap manis dan penuh harap. Perlahan, tangan sang kakek pun diturunkan, dan sang CEO selamat dari tamparan. Melihat rencananya gagal, paman kedua panik. Ia menuduh bocah itu melakukan penipuan, dan mengancam akan memanggil polisi. Namun secara mengejutkan, sang kakek justru melindungi bocah itu. Ada perasaan aneh yang terasa akrab di hatinya. Bagaimana jika bocah ini benar-benar cucunya? Pada saat itulah sang asisten akhirnya angkat bicara. Ia menunjuk laporan DNA yang masih tergeletak di lantai dan memohon agar sang kakek mengambilnya kembali. Ia meminta agar kebenaran diperiksa untuk terakhir kalinya.